Halo, assalamualaikum piknikers. Kembali bersama Piknik ID. Desa terindah di dunia yang salah satunya berada di Sumatera Barat, yaitu Nagari Pariangan, memang selalu mengundang decak kagum ya. Jadi kita sudah beberapa kali berkunjung ke sini. Jadi kita nggak ada puasnya menikmati pesona desa terindah ini, yang mana desa ini selalu aja ada hal baru yang menarik untuk membuat kita berkunjung lagi ke desa terindah ini. Liburan kali ini kita sempatkan lagi berkunjung ke sini karena ternyata terdapat banyak update ya. Jadi ada kafe-kafe baru, kemudian ada spot-spot foto baru yang membuat kita ngerasa sayang nih kalau kita berkunjung ke Sumatera Barat tapi nggak menyempatkan untuk mampir ke desa terindah ini. Memang sejak dinobatkan sebagai desa terindah ya, Nagari Pariangan ini nggak pernah sepi dari kunjungan wisatawan ya, baik wisatawan domestik maupun wisatawan dari luar Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat parkirannya selalu penuh di weekend, apalagi di liburan ya, libur anak sekolahan, libur lebaran, ini selalu full ya pengunjungnya. Jadi memang ini jadi salah satu daya tarik utama baru nih di Sumatera Barat. Kafe-kafe di sini berbeda konsepnya dengan kafe pada umumnya ya, karena mereka menyajikan makanan-makanan khas Sumatera Barat ya. Jadi makanan tradisional, makanan atau masakan rumahan gitu. Jadi berupa minuman seperti kawah daun, yang mana kawah daun ini adalah kopi yang disajikan dengan daun dan rempah-rempah yang ciri khas rasanya sangat unik ya. Rasanya lebih kayak rasa teh. Kemudian di sini dipadukan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Kita juga bisa memesan berbagai macam cemilan-cemilan khas Sumatera Barat. Bagi wisatawan yang baru berkunjung ke Nagari Pariangan ini, di sini terdapat beberapa pilihan kafe atau pilihan warung-warung ya yang bisa dikunjungin. Ini adalah warung pertama ya. Jadi pas kita pertama nyampe di atas sini, di puncak yang tadi kita jelaskan di awal, ini adalah kafe pertama ya. Jadi dia ada di sebelah kanan jalan. Dan kita lihat dia juga kemarin ini habis renovasi kayaknya ya, karena ada bagian depan yang udah didam sehingga jadi makin lebih estetik ya. Apalagi kalau kita lihat dari atas seperti ini, makin membuat indah pemandangan di cafe ini. Bergeser ke atas, kita berada di kafe yang paling tinggi ya posisinya. Namanya di sini Tanjung Indah ya. Sesuai dengan namanya, dia berada di ketinggian dan dari sini kita juga bisa memandang lebih leluasa ke arah bawah yang terlihat pemandangan desa terindah secara keseluruhan. Ngomongin desa terindah ini nggak melulu soal pemandangan alam yang indah ya. Di sini juga ada wisata budaya,
wisata sejarah, bahkan di sini juga ada kolam pemandian air panas. Nah, ini gedung yang berwarna biru ini adalah kolam air panas alami ya. Jadi airnya berasal dari air panas gunung berapi ya. Dan di sini disediakan 2 kolam, satu buat laki-laki dan satu buat perempuan. Nah, kita lihat seperti apa tampilan kolam renang air panas alami ya yang ada di Desa Terindah. Nah, ini termasuk hidden gem juga nih, karena banyak wisatawan yang nggak tahu nih kalau di sini ada kolam pemandian air panas seperti ini. Jadi kalau piknikers berkunjung, boleh nih coba untuk berendam ya di air panas alami ini, dan rasanya segar banget nih berendam di sini. Kebetulan saat kita berkunjung kemarin di Desa Terindah ini, tapi sedikit lebih ke ini ya, lebih ke arah Batu Sangkarnya, ada juga di sini event Pacu Jawi ya. Kalau di bahasa Indonesianya ini namanya karapan sapi ya. Tapi berbeda dengan karapan sapi yang ada di daerah lain. Karapan sapi atau Pacu Jawi di sini diadakan di sawah berlumpur ya. Jadi sawah yang basah seperti ini. Kalau di daerah lain kan di sawah kering ya. Jadi ini lebih unik di sini. Pas kita baru nyampe, nih kebetulan acaranya juga baru mulai ya. Jadi kita udah dapat parkir, kemudian kita langsung menuju ke lokasi acara. Dan di sini sudah meriah sekali nih dengan hiburan, kemudian ornamen-ornamen khas Pacu Jawi ya yang ada di Sumatera Barat. Dan eventnya ini juga pas di pinggir jalan raya ya, jalan raya Batu Sangkar Padang. Jadi sangat mudah untuk mengakses lokasi event ini. Jadi Pacu Jawi ini adalah semacam arena balap sapi ya. Jadi unik ya, sapi dibikin balapan nih di dalam sawah berlumpur, yang mana ada jokinya juga, 1 orang nanti yang berada di belakang 2 ekor sapi ya. Yang mana unik juga nih, biar sapinya ini bisa berpacu kencang, si joki menggigit ekornya ya. Jadi semakin kencang gigitannya, biasanya semakin kencang juga nih lari dari sapi yang sedang diadu balap ini. Namun indikator sebagai juara atau sebagai pemenang dari balapan ini nggak hanya kecepatan ya, tapi juga lurusnya arah lari dari sapi ini. Jadi kalau larinya lurus, maka dia bisa dianggap memiliki nilai yang sempurna. Jadi kita akan lihat ya seperti apa serunya nih balapan sapi atau Pacu Jawi yang ada di Sumatera Barat. Setiap ada event Pacu Jawi selalu diikuti dengan aneka pedagang tradisional ya, yang menjual berbagai macam cemilan juga, tentu khas Sumatera Barat juga ya. Kalau pikniker sering dengar cemilan khas Sumatera Barat seperti kacang randang, kemudian ada keripik sanjay, keripik belado, sate padang, ini semuanya ada di sini. Tapi yang menjadi ciri khas utama setiap event Pacu Jawi atau karapan sapi ini adalah yang namanya kacang randang seperti ini. Jadi kacang tanah yang dirandang istilahnya ya, atau disangrai dengan menggunakan pasir ya. Kemudian kacang ini dibuat sampai dia benar-benar matang ya, sehingga dia menjadi garing dan harum. Nah, kacang ini salah satu oleh-oleh khas kalau kita pulang dari nonton Pacu Jawi. Dan ini wajib dibeli ya,
kalau piknikers nonton pacu jawi di Sumatera Barat, wajib nih beli kacang randang ini. Sekarang mari kita nikmati serunya balapan sapi atau pacu jawi ya yang ada di Sumatera Barat, yang mana semakin sore pengunjungnya semakin ramai karena memang puncak dari acara ini adalah sore hari. Gimana seru ya piknikers menonton pacu jawi ataupun balapan sapi ya di sawah yang berlumpur dengan joki yang sangat bersemangat di belakangnya, yang mana mereka berpacu untuk menjadi yang pertama sampai di garis finish. Baik piknikers, demikian video singkat kita tentang update desa terindah di dunia, yaitu Nagari Pariangan yang ada di Sumatera Barat, yang merupakan salah satu objek wisata utama dan unggulan ya yang ada di Sumatera Barat saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Piknik ID ya, biar kita makin semangat nih bikin konten-konten menarik buat piknikers. Wassalamualaikum piknikers.